Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kelima mata kuliah statistika dengan materi validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen pada suatu penelitian harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu valid dan reliable. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliable berarti apabila instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Bagian pertama adalah penggolongan instrumen. Secara garis besar, instrumen penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Tes ini sendiri meliputi tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif adalah tes yang melibatkan faktor lain di luar kemampuan peserta tes yang mempengaruhi proses pemeriksaan dan hasil akhir. Tes ini misalnya tes lisan, tes uraian, dan tes keterampilan. Dari macam-macam tes subjektif ini, faktor lain yang bisa mempengaruhinya adalah faktor guru yang meliputi emosi atau perasaan, kondisi tubuh, dan ketelitian. Bisa juga dari faktor siswa yang meliputi tulisan dan kerapian. Sedangkan tes objektif adalah tes yang tidak melibatkan faktor lain di luar kemampuan peserta tes yang mempengaruhi proses pemeriksaan dan hasil akhir. Misalnya, yaitu tes benar salah, tes pilihan ganda, tes hubungan sebab akibat, menjodohkan, dan tes intelijensi. Instrumen penelitian yang kedua adalah non-tes. Non-tes ini digunakan untuk memperoleh data tentang aspek afektif atau psikomotorik dari subjek yang diteliti. Non-tes dapat berupa wawancara, observasi, dan angket. Wawancara atau interview dilakukan dengan cara menentukan tanya jawab langsung antara pewawancara dengan yang diwawancara tentang segala sesuatu yang diketahui oleh pewawancara. Agar hasil wawancara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewawancara, maka pewawancara harus membuat pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang akan diwawancarai. Yang kedua, merekam pelaksanaan wawancara untuk menganalisis jawaban dari orang yang diwawancara atau responden. Bentuk non-tes yang kedua adalah observasi atau pengamatan. Observasi ini dilakukan dengan cara orang yang melakukan pengamatan, biasa disebut observer, mengadakan pengamatan langsung ke lapangan tentang segala sesuatu yang ingin diketahui tentang objek yang diteliti. Agar hasil observasi sesuai dengan apa yang diinginkan, observer harus membuat pedoman observasi, yaitu berupa daftar informasi yang ingin diketahui oleh observer. Bagian ketiga dari bentuk non-tes adalah angket atau kuesioner. Angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau diisi oleh responden berdasarkan kebebasan responden dalam menjawab setiap pertanyaan. Angket dibagi menjadi dua, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka, jawaban untuk setiap pertanyaan atau pernyataan tidak disediakan. Responden bebas memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan angket tertutup, jawaban untuk setiap pertanyaan atau pernyataan telah disediakan. Responden bebas memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan sesuai alternatif jawaban yang telah disiapkan. Angket tertutup berdasarkan skalanya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu skala Likert dan skala Goodman. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena tertentu yang ingin diketahui. Dalam angket skala Likert biasanya disediakan 5 alternatif jawaban, misalnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
Agar peneliti dapat dengan mudah mengetahui apakah seseorang responden menjawab dengan sungguh-sungguh atau asal-asalan, sebaiknya angket disusun berdasarkan pernyataan atau pertanyaan positif dan pernyataan atau pertanyaan negatif. Sedangkan skala Goodman digunakan untuk mengukur secara tegas dan konsisten tentang sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena tertentu yang ingin diketahui. Dalam skala Goodman, hanya disediakan 2 alternatif jawaban. Misalnya, ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah, sehingga jika datanya dikuantitatifkan, nilainya hanya 0 dan 1 saja, atau hanya 1 dan 2 saja. Selanjutnya adalah validitas. Validitas suatu instrumen menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Jadi, validitas suatu instrumen berhubungan dengan tingkat akurasi dari suatu alat ukur mengukur apa yang akan diukur. Validitas ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Validitas isi berkenaan dengan isi dan format dari instrumen. Apakah butir-butir pertanyaan telah mewakili aspek-aspek yang akan diukur, dan apakah pemilihan format instrumen cocok untuk mengukur aspek tersebut. Sedangkan validitas konstruk berkenaan dengan kesesuaian aspek-aspek yang akan diukur dengan pendapat para ahli. Dan validitas kriteria atau validitas empiris atau eksternal berkenaan dengan tingkat ketepatan instrumen mengukur segi yang akan diukur dibandingkan dengan hasil pengukuran dengan instrumen lain yang menjadi kriteria. Validitas kriteria dirumuskan dengan product moment person atau dilambangkan dengan huruf R, yaitu ini ada rumusnya. Untuk menguji signifikansi nilai product moment person berdasarkan hasil analisis, itu dibandingkan dengan nilai koefisien product moment person tabel. Oke, R hitung. Karena hasil analisis itu R hitung dan dibandingkan dengan R tabel. Pada taraf signifikansi alfa biasanya dipilih 0,05 dan N sama dengan banyaknya data yang sesuai. Berikut ini adalah kriteria keputusan bahwa instrumen butir ke I valid atau tidak. Yang pertama, instrumen valid jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel. Dan yang kedua, instrumen tidak valid jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Nah, di sini ada pengklasifikasian kategori atau interpretasi dari nilai product moment person yang diperoleh yang dapat dilihat pada tabel. Di sini ada intervalnya dan kategorinya. Bagian terakhir yaitu reliabilitas. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen yaitu teknik belah dua dari Spearman Brown. Dan kemudian ada Kuder-Richardson, KR20, KR21, dan Alpha Cronbach. Koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan pada tabel berikut ini. Oke, kita lihat di sini ada interval dan interpretasinya. Berikut ini adalah rumus-rumus dari teknik pengujian reliabilitas. Yang pertama adalah Spearman Brown. Rumusnya seperti ini. Yang kedua adalah Kuder-Richardson atau KR20. Kemudian yang ketiga adalah KR21. Yang keempat adalah Alpha Cronbach. Nah, untuk contoh penggunaan rumus-rumus yang ada di sini, kalian bisa lihat pada PDF yang saya sertakan setelah video ini. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kelima hari ini. Jika ada pertanyaan mengenai penjelasan tentang validitas dan reliabilitas, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.